Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagi viral di mana-mana kasus anak cuci darah yang ini meningkat di beberapa rumah sakit. Ya, sampai akhirnya ada yang meminta saya di kolom komentar ya untuk membahas kasus ini. Nah, kenapa banyak anak yang cuci darah? Sebagai orang tua tentu kita menginginkan yang terbaik untuk anak kita, yang melakukan sebisa mungkin yang terbaik untuk anak kita. Ya, begitu juga dengan saya ya, karena saya sebagai orang tua. Kita sebagai orang tua tentu harus mengetahui mana yang baik untuk anak kita, mana yang tidak baik untuk anak. Jadi jangan asal anak senang, anak suka kita berikan. Akhirnya merugikan anak kita dan kita menyesal nantinya. Karena memang pikiran mereka belum seperti kita yang bisa memilah mana yang baik dan mana yang tidak ataupun kurang baik. Jadi jangan semua dikasih ya, jadi kita yang harus menyaringnya. Karena bisa saja ini mempengaruhi kesehatan tubuh si anak. Ya, ini memang teman-teman ya nggak langsung terkena ya, bisa saja perlahan. Ya, akhirnya ini jadi bom waktu ya, penyakit untuk anak. Ya, bisa macam-macam, bisa masalah nanti pencernaan, bisa masalah ya ginjal dan sebagainya. Oke teman-teman, kemudian kita balik lagi ke topik ginjal. Ya, jadi teman-teman ya, fungsi ataupun tugas ginjal utamanya itu salah satunya adalah menyaring darah, kemudian membuang zat limbah untuk dikeluarkan melalui urin. Nah, ketika ginjal berhenti membuang limbah ya dari hasil menyaring darah, ya ini disebut dengan gagal ginjal. Nah, limbah tersebut ya karena nggak bisa dibuang ataupun pembuangannya terganggu ya akan menumpuk di dalam tubuh, sehingga diperlukan ya prosedur cuci darah ataupun dialisis kalau dalam bahasa medisnya. Ya, gimana dok cara mencegah supaya anak kita tidak perlu menjalani cuci darah? Ingat ya, ini berlaku untuk anak yang masih sehat ya. Kalau seandainya sudah diagnosa oleh dokter, ya harus ikuti instruksi dari dokternya. Ya, jangan nanti malah pengobatan yang lain-lain ya. Jadi memang perlu tindakan dialisis kalau memang sudah dinyatakan perlu tindakan tersebut. Cara mencegahnya adalah yang pertama adalah dengan olahraga secara rutin. Nah teman-teman ya, kalau zaman saya dulu masih anak-anak ya suka main sana main sini ya, banyak permainan yang bisa kita mainkan. Pulang-pulang udah sore ya, nah badan udah bau keringat ya, kemudian ya pasti ya nanti dicariin orang tua. Nah, main bola, main kejar-kejaran dan permainan lainnya sebagainya itu banyak sekali. Nah, jadi aktivitas kita dulu itu lumayan tinggi ya dibandingkan mungkin dengan anak-anak zaman sekarang. Itulah mungkin yang membuat kita lebih sehat. Kalau anak zaman sekarang itu sudah berbeda ya, karena dia cenderung lebih banyak di rumah, main gadget ya ataupun sejenisnya. Kemudian aktivitas anak jadi cenderung menurun. Dan makanan minuman anak zaman sekarang ya ini banyak sekali ya jenisnya. Ya bukan real food saja makanannya, itu adalah makanan olahan ya. Kemudian cepat saji, makanan kemasan, minuman pun seperti itu. Nah, minuman manis dan sejenisnya. Nah, mulai dari makanan ya berlemak, makanan yang berminyak, makanan yang asin tinggi garam, tinggi gula. Nah, justru itu ya yang bikin makin tidak sehat. Nah, kadang ya alasan orang tua, anak saya suka makan ini dok. Kalau nggak dikasih dia nggak nafsu makan, ataupun kalau nggak dikasih dia agak rewel. Jadi teman-teman ya, kalau makan dan minum yang dia suka, kalau ternyata makanannya itu kurang baik, ya itu nggak boleh. Makanya perlu pengetahuan dan ilmu kesehatan dari orang tua, ya ilmu-ilmu dasar saja, mana yang buruk, mana yang bagus untuk anak. Jadi tahu supaya bisa mengontrol. Jangan semua harus kita berikan ya. Misalkan anak-anak suka snack, ya suka minuman kemasan, suka makanan asin-asin, ya dikasih terus jajan-jajan. Nah itu nggak boleh. Makanya anak-anak disarankan tetap untuk aktivitas ya dibandingkan untuk main gadget ya, karena mungkin orang tuanya sibuk ya kemudian dikasih gadget. Nah, jadi teman-teman bisa ngajak main anaknya, olahraga bareng ya, mungkin bisa mengajak permainan-permainan yang dulu pernah dimainkan orang tua. Nah, jadi kan ini lebih menyenangkan ya, lebih menumbuhkan kedekatan di antara anak. Yang kedua, ini cukupi kebutuhan cairan. Nah, anak sekarang lebih suka minum boba, minum sirup, minum teh kemasan, ya minum sirup-sirup kemasan dan sejenisnya. Nah, minum minuman manis ini ya malah akhirnya nggak minum air putih. Karena alasannya udah minum tadi, ya udah kenyang minum ini, minum itu. Nah, jadi teman-teman harus memenuhi kebutuhan cairan air putih
Nah, ini teman-teman, kalau seandainya teman-teman punya anak, ya sering dikasih minuman-minuman tersebut, ya itu nggak sehat ya untuk tubuhnya, kemudian juga nggak sehat untuk ginjalnya. Karena kalau seandainya teman-teman berikan minuman-minuman kemasan, ya minum-minuman berwarna, nah ini teman-teman ya karena nilai gizinya kurang, ya tinggi gula, ya tentu ini nggak bagus untuk kesehatan. Makanan ataupun minuman yang cenderung manis-manis, ya itu memang bikin otak ketagihan. Ya bukan otak anak saja, otak orang dewasa pun bakal ketagihan. Nah, jadi sebaiknya cukupi cairan air putih ataupun air mineral ya setiap hari, ini sangat penting untuk kesehatan ginjal. Kalau kurang cairan, ya ini ginjal bekerja lebih keras ya, bekerja lebih berat, ya nggak bekerja dengan baik, akhirnya lama-lama bisa bermasalah. Jadi setelah nonton video ini jadi tahu ya. Yang ketiga, jaga berat badan ideal anak. Nah teman-teman ya, ada yang bilang lihat anak kalau seandainya gemuk itu lucu sekali ya, pengen cubit-cubit gitu ya. Nah kalau gemuk anak itu ya itu nggak sehat. Kadang orang berpikir kalau anak gemuk itu sehat, anaknya berarti makannya bagus dan sebagainya. Nah berarti teman-teman sebagai orang tua ya itu nggak sayang dengan anaknya kalau membiarkan anaknya obesitas ataupun berat badannya berlebih. Karena menganggap anak gemuk itu lucu dan sehat itu adalah hal yang salah. Jadi teman-teman ya perlu berat badan ideal. Mau itu anak-anak, ya mau remaja, mau dewasa, mau orang tua, berat badan ideal itu penting untuk kesehatan supaya menurunkan resiko dari penyakit-penyakit tertentu. Nah, jadi jangan lagi ya nganggap anak gemuk itu lucu, ya berarti itu kelebihan kalorinya. Yang keempat, makanan sehat. Nah, teman-teman ya, ajarkan anak itu untuk makan yang real food saja ya, jangan kebanyakan makan kemasan ya, makan cepat saji ya, kemudian makanan olahan ya, sosis dan sejenisnya. Nah, jadi teman-teman makanan-makanan tersebut ya selain berlemak, tinggi lemak, kemudian juga tinggi garam ya, kemudian ya itu intinya nggak sehat lah. Nah, tetapi teman-teman yang perlu diperhatikan adalah gizi ya, gizi seimbang pada anak. Nah, jadi teman-teman ya kenali dia tetap makan karbohidrat kompleks ya, kemudian buah-buahan, sayur-sayuran ya, kemudian ikan. Nah, jadi ini kan makanan-makanan yang bergizi. Nah, baik untuk kesehatan tubuhnya termasuk kesehatan ginjal. Jangan malah dikasih anak makanan kemasan, misalkan ya, anak saya suka sekali dok pizza, jadi saya sering beli setiap hari. Atau anak saya suka burger dok, nah jadi saya beli tiap hari. Nah, anak saya suka makan ayam tepung dok, jadi saya belikan setiap hari. Nah, jadi ini adalah makanan-makanan yang tidak real food. Ajarkan ataupun kenali anak-anak makanan yang real food ya, ataupun masakan yang dimasak sendiri di rumah. Yang kelima, vaksin atau imunisasi. Nah, jadi teman-teman ya, kenapa anak-anak perlu divaksin ataupun diimunisasi? Karena anak-anak itu ya imunitasnya belum sebaik orang dewasa. Karena dia masih mengandalkan ya itu imunitas dari ibunya. Nah, itu kalau apalagi kalau masa anak masih terlalu kecil. Nah, jadi sebaiknya lengkapi imunisasi anak supaya menjaga kesehatan anak ya, supaya imunitas anak itu terbentuk. Nah, jadi dikasih ya bakteri ataupun virus yang dilemahkan ya supaya ada antibodi yang terbentuk. Nah, jadi ketika mengalami penyakit, ya penyakitnya nggak parah. Ya termasuk ya ini akan mempengaruhi kesehatan ginjal karena ada penyakit-penyakit tertentu yang bisa merusak fungsi dari ginjal. Yang keenam, jangan gunakan obat sembarangan. Anak sakit memang orang tua pasti langsung panik, yang langsung memberikan obat ini, obat itu, antibiotik, anti nyeri ya tanpa resep karena mengandalkan dulu sakitnya ini dibelikan obat ini ya, langsung beli sendiri. Nah, jadi teman-teman ya penggunaan obat tanpa pengawasan dari dokter ya ini bisa membahayakan organ tubuh ya, hati, ginjal kalau diberikan tidak tepat. Makanya perlu pengawasan dari dokter. Yang ketujuh, kontrol diabetes. Nah, misalkan ya, ini semoga nggak ada ya, tapi kalau seandainya misalkan anak-anak tersebut sudah ketahuan ada diabetes, berarti benar-benar harus dijaga baik makannya, baik minumnya, baik aktivitasnya ya. Nah, ini jangan dibiarkan tetap tidak jelas, jadi harus ditata. Karena diabetes lama-kelamaan ya ini bisa merusak ginjal, termasuk organ-organ lainnya. Nah, makanya perlu mengontrol ya kesehatannya, pemeriksaan rutin ke dokter untuk menghindari komplikasi yang tidak diinginkan. Nah, teman-teman, tadi adalah cara untuk mencegah supaya anak
yang kita sayangi ya tidak terkena ataupun tidak mengalami menurunkan risiko terkena masalah ginjal ya, ataupun bisa cuci darah. Nah, kemudian ada beberapa kondisi yang menyebabkan anak-anak cuci darah. Nah, jadi jangan hanya ya, wah ini anak-anak cuci darah hanya karena minum ini, makan ini. Ya, tidak ya, karena itu banyak faktor yang menyebabkan kondisi anak mengapa bisa cuci darah. Nah, yang pertama itu diabetes. Nah, sekarang memang anak ya, remaja maupun orang tua itu bisa mengalami diabetes. Nah, ketika pembuluh darah ini rusak, ya tentu ginjal tidak bisa bekerja dengan baik. Ya, bahkan bisa malfungsi ya dalam menyaring darah, ya kemudian akhirnya mengarah pada gagal ginjal. Akibat limbah ya pada darah itu tidak disaring ya, tidak bisa disaring, tidak bisa dibuang ya, akhirnya menumpuk di tubuh. Nah, pada kondisi ini tentu perlu cuci darah. Nah, yang kedua hipertensi. Nah, anak pun bisa mengalami tekanan darah tinggi ya, ataupun hipertensi, akhirnya bisa mengalami gagal ginjal. Nah, karena tekanan darah tinggi ini dapat merusak pembuluh darah kecil di ginjal juga. Nah, akhirnya apa? Akhirnya limbah bisa menumpuk kalau ginjal rusak. Nah, akhirnya perlu cuci darah. Yang ketiga obesitas. Nah, obesitas ini bisa memicu masalah penyakit lain ya, ataupun komplikasi, tekanan darah tinggi, ya, diabetes, akhirnya bikin ginjal bermasalah. Yang keempat, glomerulonefritis. Nah, teman-teman ya, ini terjadi ya ketika peradangan pada glomerulus. Nah, teman-teman bisa lihat yaitu bagian kecil dari ginjal yang berfungsi untuk menyaring darah. Nah, ketika bagian glomerulus ini meradang, nah itu kan dia nggak bisa menyaring darah dengan efektif. Nah, akhirnya bisa menyebabkan penumpukan racun ya di dalam tubuh yang akhirnya ya ini berbahaya. Yang seharusnya kan ini dikeluarkan melalui urin. Nah, kondisi ini juga ya ada indikasi kalau seandainya teman-teman bisa cuci darah anaknya. Yang kelima, penyakit ginjal bawaan. Nah, ada kondisi anak dilahirkan dengan kelainan ginjal bawaan seperti penyakit ginjal polikistik ya, ataupun agenesis renal unilateral. Nah, ini dapat mengganggu fungsi dari ginjal sejak kecil. Nah, jadi ginjal ini tidak berfungsi dengan baik. Akhirnya perlu cuci darah. Yang keenam, infeksi ginjal. Nah, misalkan anak mengalami infeksi saluran kencing ya, kemudian nggak diobati ya, ini bisa berkembang menjadi pyelonefritis. Akhirnya ginjalnya, parenkim ginjalnya meradang. Nah, jadi bakteri penyebab ISK tadi itu sampai dia ke ginjal. Nah, akhirnya nanti ginjal bisa menyebabkan ataupun menghasilkan jaringan parut. Nah, ini bisa berpengaruh ya terhadap fungsi ginjal. Nah, kalau fungsi ginjal menurun akibat infeksi ini, ya akhirnya cuci darah. Yang ketujuh, penyakit autoimun. Nah, jadi penyakit autoimun juga ya, misalkan karena lupus. Jadi lupus ini bisa menyerang anggota tubuh termasuk organ vital, ya seperti ginjal. Nah, kalau ginjal bermasalah, ya fungsinya nggak normal, ya cuci darah. Yang kedelapan, sindrom hemolitik uremik. Nah, jadi ini kondisi yang langka yang menyebabkan gagal ginjal akibat kerusakan pada struktur dan pembuluh darah kecil di ginjal. Yang kesembilan, nefritis interstisial. Nah, jadi peradangan pada jaringan interstisial ginjal, yaitu jaringan yang mengelilingi nefron, ya jadi ini unit yang menyaring dalam ginjal. Nah, ini mengalami kerusakan pada ginjal. Nah, akhirnya ini mengganggu fungsi dari ginjal. Nah, akhirnya bikin gagal ginjal. Yang ke-10 ada sindrom Alport. Nah, jadi kondisi ini dapat mempengaruhi ginjal yang mengakibatkan darah dan protein berlebih dalam urin. Nah, ini menyebabkan penurunan fungsi dari ginjal ya lama-kelamaan seiring berjalannya waktu. Nah, jadi teman-teman ya penyebab anak cuci darah yang kasus viral-viral tersebut ya memang harus dikonfirmasi dulu. Ya penyebabnya apa, karena apa. Ya memang ya makanan manis, minuman manis ya. Ini bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal, diabetes ya, akhirnya ginjal rusak, tapi tidak satu penyebab, ada banyak penyebab. Nah, walaupun begitu, kita sebagai orang tua tetap harus menjaga kesehatan anak, memberikan makanan dan minuman anak yang sehat. Ya, jangan asal anak suka diberikan. Anak senang ini diberikan, akhirnya anak nanti
sakit ya, diabetes, obesitas, ginjal rusak ya, akhirnya cuci darah. Karena kalau zaman dulu mungkin kita taunya orang yang diabetes, orang yang cuci darah itu tua-tua ya. Nah sekarang ini sudah muda, anak-anak ya, remaja, dewasa itu sudah bisa mengalami. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa di like, di share, ya di subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.